makmur itu bukan cuma berapa banyak deposito yang kita punya, berapa banyak penghasilan kita, tapi kita kalau untuk seni aku terserah orang ngomong apa. Tapi kalau saya pribadi sih melakukan ini karena saya menganggap bahwa isu lingkungan ini adalah isu yang, atau teman-teman lain juga kalau ini tempatku udah jalan juga bisa belajar. Karena sebenarnya aku yakin sekali ada banyak lokal champion ya. Tapi sebenarnya yang paling penting ini adalah tugas. Oke, halo pemirsa TV One, kembali lagi berjumpa sama saya Zulfikri Putra Malawi dalam acara podcast bareng orang hebat. Kali ini saya kedatangan musisi, aktivis juga, petani juga gitu ya, dari Pulau Dewata, Bali. Dan ini udah lama banget gua idolakan juga secara musikalisasi, secara mental aktivisnya gitu yang benar-benar konsisten, bersuara lantang. Ini dia, beliau. Apa kabar, Bik? Sehat ya beli ya? Lama banget nggak tahu. Sekarang beli lagi di acara Idea Fest, lagi abis tadi conference juga talk show. Talk show ngomongin soal perubahan iklim, ngomongin soal isu lingkungan, dan emang itu adalah lu gitu ya. Tadi yang menarik di dalam, lu bilang ini isu lingkungan ini tuh yang isu yang membosankan dan capek gitu ya. Tapi kenapa lu tetap ada di dunia itu, Bli? Gue mau tahu, Bli. Ya karena yang pertama kan kita memang care kan, kita memang peduli pada isu itu, dan juga mungkin secara natural ya aku hidup dari keluarga petani yang memang dari kecil memang sudah akrab dengan apa namanya, kalau di Bali kan ada traditional agriculture gitu yang memang dari dulu kan petani-petani tradisional ini yang merawat air, merawat tanah gitu kan. Dan juga karena keluarga juga, ya baik keluarga saya ataupun keluarga istri dua-duanya memang dunia aktivis ya. Jadi ya saya percaya bahwa anak atau individu itu memang terbentuk dari keluarga. Tinggal di Bali juga yang sebenarnya kalau secara tradisional Bali itu kan sebenarnya sangat menghargai Alam. Iya, alam, pelestarian alam kan, konservasi gitu kan. Tinggal di Ubud lagi, yang Ubud notabene adalah kantor-kantor markasnya LSM gitu. Kalau kita keluar minum walaupun keluar party kayak gitu, yang ngomongnya sama teman-teman yang topiknya isu-isu gitu. Penting. Nah, begitu bikin band, mau bikin lagu apa nih gitu. Ya jelas yang obrolan yang baru kita bicarain tadi di breakfast gitu misalnya kan. Jadi ya saya pikir karena faktor lingkungan juga, profesi juga ya, karena saya di luar musik kan juga backgroundnya agroekologi gitu kan, ngajar gitu. Jadi ya kelihatannya banyak melakukan hal tapi sebenarnya masih Di situ-situ aja. Masih ya. Iya, karena emang nature-nya ya. Maksudnya bergerak secara nature gitu ya. Karena betul. Kan nggak dipungkiri juga isu lingkungan ini tuh juga banyak yang tadi lu bilang SJW-nya juga, dan itu akhirnya jadi stigma negatif yang mana mungkin orang jadi takut untuk menyuarakan juga gitu. Padahal itu memang penting gitu ya. Cuma karena konteks paradigma negatif tadi, akhirnya orang juga jadinya enggan gitu. Nah, lu melihat situasi ini tuh seperti apa sih, Bli? Apakah ini sesuatu yang memang ya ini pasti akan terjadi, nggak bisa dihindari, dan kita sebagai individu harus bagaimana? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomong, aku tidak pernah menjudge orang begitu bicara isu lingkungan di SJW gitu ya. Justru saya merangsang bahwa semua orang harus seperti itu, ya, bersuara. harus bersuara. Karena kalau kita lihat dalam situasi ya, dalam seberapa penting isu kayak krisis iklim saat ini ya. Ini timingnya memang harus bicarain ini, harus memprioritaskan ini gitu. Karena kalau aku saranin teman-teman ya nonton dokumenter Breaking Boundaries ya. Berapa hal-hal yang memang saat ini rasanya kayak kalau kita bergerak sekarang aja rasanya sudah terlambat gitu, apalagi tidak bergerak sama sekali ya. Tapi ada banyak sekali poin-poin yang masih bisa diselamatkan kalau kita mau gitu. Nah, tapi ini sih memang secara individu memang orang itu memang harus dari dalam dirinya sendiri memang tergerak dan memang engage dengan isu itu ya. Misalnya kayak semakin mapan seseorang dari segi income material, dan pengetahuan ya, kualitas pendidikan yang bagus. Pasti dia akan spend banyak penghasilannya dia untuk mendapatkan makanan yang sehat, organik atau segar atau fresh atau bernutrisi. Nah,
Berarti ini kan kebutuhannya dia kan? Iya. Dia akan rela mengeluarkan banyak penghasilannya dia untuk mendapatkan ini. Ini menjadi skala prioritasnya dia. Iya, iya. Nah, tapi kalau begitu yang dia perlukan ini semakin langka atau semakin mahal atau Malah terancam, nggak ada, ya, nggak ada gitu nggak kan. ada ya. Yang ada cuma makanan junk food gitu misalnya. Merkuri di Iya, dalam. gitu dah. Itu pasti dia akan secara natural dia akan berusaha untuk biar kebutuhannya dia itu tetap tersedia. Iya. Dia menjadi peduli gitu. Iya. Orang misalnya menganggap bahwa aku tinggal di kota di Jakarta nih gitu. Wah, garaseku penuh mobil, kaya lah secara materi, income-ku bagus apa semua. Tapi begitu keluar rumah harus pakai masker gitu misalnya. Polusi. Nah, begitu orang ini sadar bahwa definisi kemakmuran itu bukan cuma sekedar punya uang banyak, tapi juga keluar rumah udaranya bersih, minum air, airnya bersih. Keluar rumah tetangga kita juga sama makmurnya dengan Sehat kita juga, gitu. Maksudnya keluar rumahmu gedongan, begitu keluar tetanggamu nggak bisa makan, itu kan juga tidak bukan lingkungan yang sehat gitu, bukan makmur, kondisi makmur, kesenjangan sosial itu kan tidak makmur gitu. Nah, kalau orang sudah menganggap ini sebagai sesuatu yang penting, otomatis dia akan peduli. Jadi menurut saya ya terserah tiap individu prioritasnya apa ya. Tapi saya sangat menghargai atau respect pada individu yang menurut saya individu keren ya. Orang yang prioritasnya ke arah sini. Kesejahteraan sesama manusia kesejahteraan manusia dengan kemakmuran itu adalah keseimbangan antara kesejahteraan manusia kita sebagai manusia, bisnis, ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Karena keseimbangan daripada ini hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan ini menurut saya begitu itu seimbang itu namanya makmur. Iya, betul. Bukan cuma berapa banyak deposito yang kita punya, berapa banyak penghasilan kita, tapi kita apa yang bisa kita berikan juga dan lebih banyak spending untuk tapi makan susah. Udara kotor gitu. Jadi semakin banyak orang menganggap ini sebagai isu penting dan relate dengan mereka ya otomatis. Dan ini kan berhubungan dengan pendidikan juga sebenarnya kan. Ya, tapi kan sebagai seorang seniman ya, musisi gitu, biasanya kan taraf atau target seseorang musisi itu tuh dikenal gitu kan, menjadi dikenal dengan karya-karyanya. Tapi setelah dikenal itu lu mau jadi apa gitu kan? Ya tadi gue sepakat sama lu, kita mungkin ketinggalan 10 tahun dari diskusi dari negeri negara lain gitu ya. Standar maju gitu lah. Ya, standar maju itu kita ketinggalan secara mindset mungkin gitu ya. Dimana Bono udah menyuarakan isu lingkungan juga gitu di YouTube gitu dan band Rage Against the Machine dan sebagainya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan soal ketika individu musisi menjadi sosok yang populer gitu ya, dan lu berani untuk menyisihkan tenaga dan pikiran lu untuk hal yang tadi itu kepedulian itu gitu. Terlepas dari lu tinggal di Ubud dan lu tinggal dengan ekosistem yang baik nih secara alami gitu ya. Ada yang ingin lu tanggapi nggak terkait hal ini gitu? Harusnya musisi-musisi itu ya seyoganya seperti itu, taraf untuk ketika menjadi terkenal lu harus punya lagu nih gitu. Iya sih, kalau aku sih lebih banyak ada kebebasan ya. Dunia seni itu kan kita nggak bisa dikte kan, orang mau menyuarakan apa, mau bikin apa, terserah. Nggak ada ukuran mana yang benar baik, yang benar salah gitu ya. Betul. Benar salah. Tapi saya punya ukuran yang baik jahat. Kalau baik jahat ini kan yang nurani gitu kan. Ya, setuju gue. Kalau benar salah ya maksudnya ada kesepakatan kan, ada norma agama, norma hukum, norma lain-lain ya. Hukum ekonomi atau tapi kalau baik jahat ini kan hati nurani kan. Kalau menurutku bagi kamu itu baik, ya lakukanlah gitu. Ada lagi yang tepat tidak tepat, itu kan timing kan berdasarkan situasi kondisi. Kalau sekarang kita lihat bumi lagi kacau, permukaan air lagi naik, polusi lagi meningkat gitu misalnya, iklim lagi kacau gitu. Kalau saya petani kan taunya karena sering gagal panen kan gara-gara perubahan gara-gara cuaca betul. Berarti kan timingnya sekarang tepat untuk melakukan kampanye ini lebih intens gitu. Kalau untuk seni aku terserah orang ngomong apa, tapi kalau saya pribadi sih melakukan ini karena saya menganggap bahwa isu lingkungan ini adalah isu yang prioritas. Kenapa saya tergerak? Karena memang bagi saya isu ini memang harus disuarakan gitu.